dari tuntutan itu tuh sebenarnya ya itu yang kita sayangkan lah, kebebasan berpendapat hari ini itu di mana? Kebebasan akademik. Ya, kebebasan berpendapat di media ataupun secara langsung itu sangat tidak ada. Semua dianggap wah ini provokatif, dianggap ini adalah wah ini yang memancing nantinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman, kembali lagi bersama saya Rega dan tentunya Bang Kapi. Abang apa? Bang Kapi. Abang ganteng. Ais. Aja terganteng. Kacau orang. Asli. Ya nggak apa-apa mendeklarasikan Anda sebagai orang terganteng, Pak. Tapi ingat umur lah. Lo enggak? Real saya ganteng gitu. Iya, Udah iya, laku. Kamu kan enggak laku jadi belum ganteng. Oh kata siapa? Kata siapa? Sepakat sih kalau. Kan definisi ganteng itu udah laku kan. Nah, kalau belum laku namanya belum ganteng. Baik, sahabat-sahabat Republik Bicara semua, hari ini kami mengundang salah satu aktivis mahasiswa. Berat. Dia yang sedang berkuasa di BEM SDIY ini, Bang. Jadi dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (EBD). Ada Bung siapa? Yuda. Bung Yuda. Lengkapnya siapa? Yuda Laksana. Yuda Laksana. Minang kali ini. Laksana. Bung Yuda. Asalnya dari mana? Bukan Minang itu, Pak. Oh, iya. Itu Melayu, lagu itu. Oh, Melayu ya. Iya. Berarti berlari. Ya. Begitulah. Dari mana aslinya? Bung Yuda? Asli aku dari Riau. Dari Riau. Ya, Riau. Kalau kuliah di mana? Di UST ya, Dari UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman mahasiswa ya. Angkatan berapa, Bung Yuda? Kalau angkatan alhamdulillah angkatan 17 hari ini. Angkatan 2017. Angkatan 2017. Jurusan? Oh, saya agriculture ya, pertanian. Bisnis pertanian. Iya, bisnis pertanian. Tapi nggak ada pertaniannya banget. Tapi keren. Di Riau pertaniannya sawit ya? Campur sih, kalau di Riau campur, nggak hanya sawit sih. Padi, ya. Tanaman pangan juga banyak. Oh iya. Perkebunan dan Tapi persawahan, teman-teman tahu kan mungkin hanya sawit ya. Cuman terus soalnya. Iya sering kebakaran, Pak. Iya, memang kita penyumbang terbanyak asap ya. Kita penyumbang terbanyak asap ya. Ya selama biasanya ini. setiap tahun kan mahasiswa Riau biasa demo gara-gara asap. Tapi penyumbang asap tertinggi itu ya kalau madep. Betul sebenarnya. Bung Yuda apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik, Bung Rengga. Alhamdulillah. Oke, jadi kita ini sama-sama Sumatera, Pak. Iya ya. Iya. Iya enggak? Jadi bolehlah kita ngobrol-ngobrol sedikit bahasa Sumatera, Ra. Iya kan? Dikit baik ya. Dikit baik, dikit-dikit baik. Nama itu baik cukup ya. Jadi, enak bahasa Sumatera. Jadi apa tema kita sore ini, Bung Rega? Dan saya itu tertarik membahas terkait apa yang teman-teman dan Bung Yuda lakukan pada kemarin tanggal berapa aksi kemarin, Pak? Tanggal 30. Tanggal 30 kemarin kan ada aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jogja. Iya. Aliansi Mahasiswa Jogja Aliansi ini Mahasiswa DIY menggugat. Aliansi Mahasiswa DIY menggugat. Iya. Aksinya berada di Pertigaan UIN, Pertigaan Revolusi kalau orang-orang biasa menyebut. Dan menolak PPKM. Salah satunya ada 11 tuntutan kalau tidak salah ya. Iya, ada 11 tuntutan. Ada 11 tuntutan dan yang paling seksi ini menolak PPKM. Iya. Kenapa menolak, Pak? Ya, jadi sebelum berbicara menolak ya, pasti Iya. ada dasarnya terlebih dahulu. Nah, itu. Ya. Jadi, Nah mungkin ini dulu sebelum langsung ke poin itu ya. Ah. Kita pengen tahu proses-proses mekanisme pengambilan keputusan sampai pada tuntutan dan keterlibatan atau yang masa-masa konsolidasi seperti apa sih? Ini penting banget kan? Pasti. Nah, Nah, jadi kemarin itu sebenarnya yang menginisiasi untuk konsolidasi itu kan dari Forum BEM DIY sendiri ya. Dari Forum BEM DIY kita mengajak beberapa elemen gerakan untuk bergabung gitu. Ya, kita menyatukan pandangan lah nanti seperti itu kan. Dan dari Forum BEM DIY sendiri lebih ke pembacaannya itu lebih terkait PPKM ya, gitu. Karena itu situasi hari ini yang kita lihat seperti itu. Maksudnya dampak-dampak ketika memang diperpanjangnya PPKM seperti itu, sehingga kita dari Forum BEM DIY mengajak elemen-elemen gerakan
tidak dibatasi, kita mengajak semua gitu. Semua ya? Semua kita mengajak semua. Dan harinya ketika konsolidasi terakhir itu, dan alhamdulillah banyak yang datang. Banyak yang datang dari elemen-elemen gerakan gitu. Dari beberapa bendera juga hadir waktu itu kan. Dari mana saya, Pak? Itu ada dari SEMI Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Itu dari kan ada beberapa cabang tuh yang datang ya. Sama dengan LKBH HMI. Itu juga hadir. Lembaga Bantuan Hukum HMI ya? Ya, betul. Itu juga hadir pada waktu itu. Gitu. Jadi di situ juga kita membahas bagaimana, karena juga kita ngelihat ketika masa konsolidasi itu, bukan pembacaan dari masing-masing elemen gerakan ini sudah membawa isu masing-masing. Dan ketika kita menawarkan isu terkait masalah PPKM ini yang diperpanjang darurat ini, dan teman-teman juga sepakat gitu, karena memang hari ini bukan isu, itu fakta gitu. PPKM diperpanjang itu fakta. Gitu. Fakta. Itu bukan isu. Gitu. Sehingga udah langsung pada masa itu kita langsung menyepakati bahwasanya oke, kita turun bareng-bareng. Ada pernyataan sikap dari beberapa aliansi ini, dari beberapa teman-teman bahwasanya kita siap untuk beraliansi kayak gitu. Jadi yang menginisiasi adalah Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Kemudian disambut oleh beberapa elemen gerakan yang lain seperti Iya. SEMI dan LKBHMI. Ya. Ya. Itu Ini yang pernyataan sikap ya. ya pernyataan sikapnya. Kemudian alasan untuk menolak PPKM tadi ya, Pak. Ini kenapa? Ya. Mungkin ada pembacaan tersendiri dari kawan-kawan kemarin. Kalau dari kemarin itu kita pembacaannya fokus kepada landasan yang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Karantina kesehatan yang dimana pemerintah berperan di situ kan. Sudah jelas poinnya di situ bahwasannya pemerintah sendiri untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat ini, tidak hanya masyarakat, bahwasannya hewan juga itu ditanggung oleh pemerintah kan, seperti itu. Sudah jelas ya. Sehingga kita pembacanya landasannya itu seperti itu. Nah, yang mana hari ini sebelum kita konsolidasi pun kita dari Forum BMDI kita turun ke lapangan untuk untuk mencari data ya. Gitu, mencari data langsung ya kepada masyarakat sekitar yang terdampak PPKM. Dan hampir 80% itu mereka terdampak dan mempermasalahkan terkait masalah ekonomi gitu. Karena yang paling pengaruh itu kan di ekonominya, segi ekonominya ya. Berarti ada survei kecil-kecilan berarti kemarin. Ada. Yang dilakukan ke pedagang-pedagang seperti itu. Pedagang, masyarakat ya, tukang beca, pedagang kaki lima gitu. Kita ada turun ke lapangan. Kalau Republik HP gimana, Pak? Dampaknya gimana ini? Ya begini, ya bisa podcastan, nggak bisa jualan. Tetapi juga podcastan kan juga informatif. Informatif. Kemarin 11 tuntutan tersebut utamanya adalah menolak PPKM. Iya. Yang PPKM ini akan berhenti pada tanggal 2 Agustus ini. Nah, kemudian ketika ini nanti akan diperpanjang lagi oleh pemerintah, Pak. Apa sih yang akan dilakukan, teman-teman? Ya, kita pasti tetap ada part 2 ya. Bahasanya seperti itu ya. Maksudnya kita Aksi lagi, bro. tetap aksi lagi. Karena memang sudah jelas tuntutan dari teman-teman yang tergabung aliansi adalah menolak adanya PPKM. Mau itu perpanjangan, mau itu seperti apa namanya nantinya, kita tetap menolak gitu. Ya. Kita tetap akan menolak seperti itu. Oke, berarti ini semisal ya, ini PPKM berhenti, akan tetapi dirubah menjadi lockdown atau apalah namanya yang sesuai dengan undang-undang karantina, akan tetapi penerapannya tetap sama. Kalau mengacu undang-undang karantina kesehatan, adanya lockdown. Lockdown kan. Lockdown. Ya. Nah, ketika ini nanti lockdown, artinya kan kalau lockdown ya betul-betul berhenti semuanya, Pak. Ya, tetap. Iya enggak? Betul. Nah, kira-kira seperti apa nanti? Ya, tetap dengan pernyataan di awal ya, bahwasanya apapun itu namanya, mungkin kita tidak terlalu kontra dengan pemerintah, tidak sebenarnya. Cuman kan ada solusi dari pemerintah seperti itu. Bebas mau itu namanya PSBB apa, PPKM ataupun lockdown atau seperti apa, tapi hak masyarakat ini ya yang terdampak itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Oh, Ada turun bantuan. Dipikirkan atau ditanggung jawab? Ditanggung jawab oleh pemerintah gitu. Sudah Kalau sudah dipikirkan, pemerintah sudah mikirin. Iya, mungkin sudah mikir ya. Iya. Jadi harus- Cuman nggak tahu, hanya mikir saja mungkin. Tanggung jawab terapan lah ya. Iya, benar.
Memberikan bantuan. Ya, bantuan. Karena kan yang kita melihat di Jogja sendiri ya, jangan jauh-jauh Indonesia ya. Di Jogja sendiri itu bantuan itu belum ada sama sekali. Selama adanya PPKM darurat sampai level 4 ya. sampai level 4 belum ada sama sekali. Mungkin Bung Rengga udah dengar yang di daerah Malioboro yang pedagang itu mengibarkan bendera putih. Iya udah banyak. Iya, sudah banyak. Dari Malioboro, selokan Mataram sudah banyak yang mengibarkan bendera putih. Tanda ketidaksanggupannya lagi Ibarat untuk menyerah lah. ya, menyerah. Kayak gitu. Pak Jago. Ya rakyat menjerit Pak. Iya. Rakyat menjerit. Pemerintah nggak tahu saya. Pemerintah ini sebenarnya menjerit atau seperti apa sih sekarang? Pemerintah cemas nggak sih kira-kira dengan adanya seperti Paling ini? nggak. Ya. Ini judul aksinya kemarin apa namanya Pak? Aliansi Mahasiswa DIY menggugat. Aliansi Mahasiswa DIY menggugat. Iya. Nggak memperluas ini keturunkan Jokowi kan? Terlalu politis ya. Ya. Karena banyak Pak. Banyak. Jokowi Endgame. Wih, bahasa-bahasa media sosial itu sekarang luar biasa. Trending di Twitter itu nggak turun-turun, walaupun temanya berganti, namun tujuannya sama saja. Iya. Jangan tunggu 2024, Jokowi mundur saja. Iya. Kan begitu. Iya. Berarti nggak ada kemarin. Sebenarnya untuk Menuntut sampai ke sana. pembacaan itu ada, cuman kan kita lebih melihat kesepakatan di awal. Maksudnya kita melihat apa sih yang urgent hari ini yang dirasakan masyarakat. Seperti itu. Karena yang kita matangkan itu memang terkait soal bantuan-bantuan ini. Ya. Masyarakat kan hari ini ya menilai bahwasannya mana nih sumbangsi pemerintah terhadap Ya. masyarakat. Ketika diberlakukannya PPKM darurat ini dan tidak ada sama sekali. Sampai mengeluh. Kadang kita waktu itu miris hampir mau nangis juga ya. Ada beberapa teman yang melihat pedagang-pedagang ini yang satu hari pun 0 rupiah pemasukan itu. Di Republik AP pernah kayaknya? Sering. Sering Pak. Sering ya. Menangis nggak sampean? Sudah habis air tuh menangis. Berarti Darah yang mendidih. Iya. legowo dan sabar saja gitu ya. Iya. Iya. Ini kemarin yang mengikuti aksi tersebut mahasiswa berarti ya? Mahasiswa itu mahasiswa. Kenapa tidak mencoba mengkonsolidasi ke warga juga? Kan ada yang namanya forum warga Jogja ya Pak ya? Kalau warga di Yogyakarta. Itu kan sempat audiensi kemarin ke Ke gubernur. ya. gubernur. Ini kenapa kok nggak melibatkan forum warga juga atau melibatkan warga atau melibatkan itu semua untuk mengkonsolidasi hal yang seperti ini? Ya, untuk warga sebenarnya kita juga ada pemikiran seperti itu ya. Maksudnya kita melibatkan masyarakat seperti itu. Cuman hari ini yang kita lihat di Jogja sendiri untuk gerakan itu hampir tidak terlihat seperti itu. Betul. Makanya dari forum BMD ini pengen mengawali dari mahasiswa sendiri. Kira-kira mahasiswa hari ini sadar tidak sih Ya. untuk masalah-masalah hari ini yang terjadi tidak hanya di Jogja tapi skala nasional gitu. Maksudnya itu untuk memantik itu gitu. Makanya kita lebih melihat kepada peran mahasiswa hari ini. Bagaimana? Apakah hanya sekedar kita kuliah online setelah itu? Betul. Udah, seperti itu. Sepakat saya. Begitu sahabat Republik bicara yang mahasiswa, ayolah dilihat kondisi pada hari ini. Ya enggak, Bang Gap? Cobalah untuk kita tetap aktif mengawal isu-isu atau fakta bahkan yang terjadi pada hari ini, bahwasanya kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Betul, betul Bu. Nanya dong Bang Gap. Nanya apa? Nanya apa aja. Tak gitu Bang. Iya. Kalau pedagang itu pasti kena dampak. Iya, Warga DIY yang asli itu pasti kena dampak. Iya. Warga yang sudah menetap namun belum berKTP juga kena dampak. Pertanyaannya seperti apa dampak mahasiswa? Dampak teman-teman. Teman-teman mahasiswa yang sudah traumatis itu bukan orang Jogja, tetapi orang yang tinggal di Jogja cuman bukan Seperti kita lah ya. seperti teman-teman. Ya, Nah, mungkin simpelnya saya jawab, kita pasti butuh makan kan juga mahasiswa ya. Hari ini ketika diberlakukannya tentang regulasi PPKM darurat ini, banyak warung-warung yang tutup nih. Betul. Seperti itu. Kita juga agak kesulitan kan mencari makan, karena kebanyakan mahasiswa pasti otomatis ramainya di malam tuh. Maksudnya laparnya mungkin jam-jam lapar. Kalau saya jam-jam laparnya malam, jujur aja. karena mungkin kehidupan aktivis itu malam ya. Ya mungkin seperti itu ya. Sehingga terdampak sekali ketika untuk mungkin kita meyakini dan mengamini bahwasanya kita mahasiswa memang kebanyakan bukan asli orang Jogja.
Cuma kan kita juga di sini hidup di Jogja seperti itu. yang otomatis sudah menjadi bagian dari Jogja. Iya. Dan itu sangat-sangat terdampak. Iya. Apalagi sebenarnya kalau misalnya tarik jauh lagi ya, bukan soal PPKM darurat ya, tapi soal pandemi. Kita lihat pendidikan hari ini seperti apa. Ya. Jadi kita banyak keterbatasan hari ini ya mahasiswa sendiri terkait masalah pendidikan. Konsep-konsep dari dari mungkin Kementerian Pendidikan seperti itu kan hari ini tidak kita lihat ya bukan solusi yang apik lah seperti itu. Jadi pertama tadi perihal sektor ekonomi ya. Titik perannya adalah pada sektor perdagangan. Teman-teman mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan makan. Iya. Nomor 2 apa? Dampak. Nomor 2 itu dampaknya memang kita lihat dari yang pertama mungkin biasanya kita sebagai mahasiswa kan seringnya nongkrong. Dan hari ini kita lihat bahwasanya pembatasan sampai jam 8 sudah tutup. Ya. Nah itu kesusahan kita hari ini. Ruang gerak ya. Ruang gerak kita nih susah. Dan sekarang ini bisa dikatakan ruang gerak kita door to door. Yes. Antar kos, ngopi di kos gitu loh. Iya. Jadi kita agak ya mungkin ini baru ya untuk mahasiswa hari ini. Oke. Kita ngopi di kos kayak gitu. Jadi tidak ada ya, mati lah ruang-ruang diskusi kita hari ini seperti itu. Yang biasanya kita nongkrong di Iya. kafe. Kita ngopi di kos pun Pak, sering di ini Pak, ada kawan saya itu, dia yang apa namanya sering keluar ini masa pandemi, diusir dia dari kos. Ya gara-gara alasannya pandemi, tidak boleh kemana-mana, alasannya PPKM darurat itu loh. Sampai diusir dia di kos karena dia sering keluar malam, ya ke kos-kos kawan yang lain untuk ngopi. Jadi dikatakan ruang gerak, warung kopi atau nongkrong bahasanya. Ya, memang ada apa dengan warung kopi ini, Pak? Sampai sebegitu dianggap Ada banyak. dampak itu. Apa sih? Ada apa sih dengan warung kopi di Jogja itu? Warung kopi Jogja itu udah menjadi kultur ya, budaya mahasiswa. Budaya mas, Iya. budaya yang bagaimana? Ya karena ruang-ruang diskusi itu diciptakan dari warung-warung kopi. Dari warung kopi. Iya. Ya mungkin abang sendiri pernah jadi mahasiswa kan ya? Oke. Ya, seperti itu kan. Jadi artinya bagi teman-teman warung kopi hari ini masih sangat penting ya. Sangat-sangat sekali. Sangat penting. Sangat penting. Dan ketika hari ini seperti ini ya kita kebingungan kan. Iya, selain Bukankah dengan online semuanya dipermudah? Dipermudah tapi tidak efektif. Tidak efektif. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ya mikirnya seperti ini. Maksudnya ada perbedaan lah nanti ketika kita berdiskusi di online dengan secara tatap muka. Maksudnya ya kita karena kita terbiasa oleh di warung-warung kopi seperti itu, kita berdiskusi, kita ngobrol, kita sharing semuanya terbiasa di warung kopi. Ketika dihadapkan dengan misalnya ya online, ya, kayak tidak ada klimaksnya gitu. Kita menganggap seperti itu. betul, saya sepakat Pak. Karena bukan hanya ruang diskusi, ruang bercinta pun ada di warung kopi. Begitu ya. Tidak jarang orang pacaran di warung kopi Pak. Ya enggak? Iya. Kalau dianggap 100%, seberapa penting antara sektor pangan dan sektor tongkrongan bagi teman-teman aktivis mahasiswa, aktivis dan mahasiswa kira-kira? Berapa persen? Nilai urgensinya, nilai kedaruratannya. 80%. Kalau dari saya ya, kalau dari saya itu 80%. Jadi warung kopi sangat sentral ya. Sangat sentral sekali. Kontrol banget. Bahkan juga makan bisa di warung kopi kan? Iya. Banyak juga yang sampai tidur di warung kopi Pak. Ya. Sudah jadi fashionnya. Sudah jadi fashion. Mahasiswa kan. Seperti itu. Skripsi yang selesai di warung kopi tidak sedikit. Oke. Tidak sedikit. Iya. Orang yang berjodoh di warung kopi tidak sedikit. Ada lagi selain sektor pangan, sektor tongkrongan yang dianggap memang terkena dampak. Kalau saat ini ya kalau misalnya terdampaknya dari mahasiswa itu sih mungkin dari saya itu sih. Gitu. Karena Tidakkah kawan-kawan berpikir bahwa teman-teman juga punya hak atas kekayaan Jogja, artinya pajak, artinya bantuan tunai langsung pemerintah terhadap teman-teman mahasiswa? ya itu juga menjadi keresahan juga sebagai mahasiswa ya. Ya, mungkin di awal-awal kita mendapatkan bantuan Ya, paket seperti itu kan, paket internet atau Kuota. bantuan tunai seperti itu. Cuman hari setelah ini tidak ada. Makanya kenapa saya bilang ya hari ini kita mengharapkan dari pemerintah ini tidak hanya melihat dari segi membantu masyarakat tapi juga ya kita mahasiswa juga masyarakat. Seharusnya ada bantuan itu.
Yang paling penting adalah gini aja deh. Maksudnya hari ini kan kampus online. Cuma hari ini kita bayar aja. Kita hari ini full. Iya. Contohnya di kampus saya itu bayar kita full. Tidak ada pemotongan sama sekali. Tidak ada pemotongan. Tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi kita melihat adalah ya seharusnya pemerintah ini berperan dengan kampus-kampus seperti itu untuk melihat situasi dan kondisi mahasiswa hari ini. Ya. Karena tidak banyak mahasiswa yang hari ini ya bisa dikatakan ya tidak semuanya kaya begitu. Ya. Banyak orang-orang tuanya adalah petani, Betul. buruh seperti itu. Seharusnya melihat itu. Jadi setidaknya ada 3 orientasi yang akan pemilih darurat ini. Peranan pemerintah atas hajat hidup mahasiswa Jogja, Iya. kemudian sektor intelijensi atau jantungnya dari sebuah peradaban itu artinya warung kopi, juga dari sektor pangan ya. Setidaknya ada tiga variabel ini Iya, yang tiga kemudian aspek. dianggap sebagai dampak serius terhadap mahasiswa. Oke. Karena berbeda hal ketika teman-teman pedagang. Artinya misalkan forum warga Jogja itu pokok persoalannya sampai pada definisi darurat itu sebab forum warga tidak diberikan hak untuk mengais rezeki, tetapi pemerintah juga tidak punya solusi, ya kan, solusi terhadap kita semua yang terdampak. Ini artinya lebih kurang ada 6 ribuan PKL yang terdampak yang tergabung ke kita ya. Itu artinya ancamannya kita ini lebih serius. Lahirnya generasi baru miskin itu ya ini terjadi gitu. Mungkin kemarin kita cukup, nah ini bisa terkategori miskin atau para pelaku miskin baru gitu kan. Artinya tingkat darurat dampak itu sudah bisa kita pahami gitu ya. Oke, itu mungkin dampak yang paling serius. Adakah kawan-kawan juga berpikir bahwa di rumah orang tua kawan-kawan juga mungkin banyak juga dari pengusaha informal. Oke, kalau kita di Sumatera mungkin karena penghasilan karet nggak ada ceritanya orang bekerja itu harus berkerumun begitu ya, atau sawit juga tidak mungkin namanya berkerumun ya, atau mungkin sawah juga tidak akan mungkin berkerumun mekanisme bekerjanya. Namun di sektor perkotaan sebenarnya juga sama. Nah, itu hanya terjadi pada sektor perkebunan, persawahan gitu ya kira-kira dalam tempat. Dalam sektor polisnya atau sektor perkotaannya sama. Karena falsafah negara kita diantaranya ya gotong royong. Nah, gotong royong itu kan terjemahannya ya bareng-bareng gitu. Dan ketika kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, ya sulit juga. Bung, tuntutan kedua dari kawan-kawan ini kan diantaranya menanggapi soal gerakan represif. Anda sebagai mahasiswa, sebagai aktivis melihat gerakan represif yang terjadi di beberapa wilayah, mungkin dari Sulawesi, mungkin dari Jawa, mungkin dari Sumatera, Papua. Apa tanggapan Anda? Sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan. Yang mana ya aparat hari ini tidak melihatkan sisi humanisnya. Humanity. Ya. Karena seharusnya aparat ini kan menunjukkan hal itu. Betul. Bukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat atau meresahkan mahasiswa sendiri. Seperti itu. Tapi seharusnya kan banyak metode-metode yang bisa dilakukan, tidak harus dengan secara kekerasan. Itu. Banyak pola-pola itu. Tapi yang kita lihat hari ini terjadi, bahwasannya masih banyak juga tindakan represivitas yang dilakukan aparat oleh masyarakat. Ya. Gitu. Itu ya, kalau dari kita ya sangat menyayangkan itu. Ya dari beberapa tuntutan dari kami kemarin juga ada menyentuh hal itu ya. Tindakan represif itu, dan ya seharusnya juga ini kan peran juga untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebenarnya. Bagaimana sih ketika melihat dari berbagai daerah tindakan-tindakan yang terjadi hari ini, apa yang sebagai kontrolnya dari pemerintah? Apakah mengaminkan tindakan itu? Itu kan yang kita pertanyakan seperti itu. Jokowi, mungkin Presiden Jokowi juga sudah melakukan konfirmasi ya, Ya. atas ketidaksepahamannya terhadap oknum aparat yang melakukan hal itu. Ya.
Ketika presiden membuat statement yang demikian, lalu apa yang harus ditanggapi oleh teman-teman mahasiswa? Kan di situ ada istilah cuci gudang ya. Hah? Cuci gudang ya. Bawah melakukan kesalahan, atas seolah-olah tak mau tahu atas kesalahan yang terjadi di bawah. Hah? Ya. agak ini juga ya. Bung Yuda pernah direpresif? Di represif dulu pernah. Wait. Dulu pernah. Ya pernah ditangkap juga, itu pernah. Tarik-tarik. Kalau ditangkapnya, monggo Mas, ayo kita untuk ke masuk mobil gini. Berarti Ini tidak- sampean ini jangan-jangan menjadi incaran ini, Pak. tidak tahu ya, tidak tahu ya kalau untuk itu ya gitu. Ya, biasa. Sudah menjadi takdirnya para pemimpin mahasiswa sebagai calon regenerasi bangsa itu harus mengalami hal demikian. Iya, iya. Jadi penculikan dalam tanda petik itu sudah memiliki karakter atau memang mekanisme tempahan bagi setiap insan pergerakan untuk demikian. Jadi nggak usah harus takut. Sepanjang kita bertumpu pada pilihan-pilihan satu keadilan, kemanusiaan, kebangsaan, saya kira tidak ada soal. Yang ketiga, Anda bicara soal pemerintah, stop dulu deh terkait pembangunan proyek strategi nasional. Apa yang bisa Anda sampaikan kok sampai ke sana tuntutannya? Jadi gini, hari ini kan pemerintah banyak sekali pembangunan strategi nasional. Oke. Ya pemerataan dari pembangunan daerah seperti itu. Cuman hari ini kita lihat bahwasannya yang urgent dulu. Hari ini pandemi aja di Indonesia itu belum selesai. Tingkat kasus angka positifnya itu malah meningkat. Jadi saya rasa dari tuntutan ini dari kami teman-teman kemarin beraliansi fokus saja untuk penanganan pandemi ini. Gitu loh, fokus satu titik aja gitu. Sedangkan satu titik ini aja sebelum selesai masih fokus dengan pembangunan. Itu ketika pandemi selesai mungkin kesana lah pemerintah untuk membangun untuk strategi pembangunan nasional itu ya monggo kerso lah seperti itu. Tapi kan hari ini ya fokuskan kembali terkait masalah pandemi ini bagaimana solusi dari pemerintah. Jadi Bung mengandaikan semua satu tujuan, penanganan COVID. Fakta yang Anda temui masih banyak proyek-proyek nasional itu masih bekerja secara aktif gitu ya. Dan itu tidak ada kaitannya terkait penanganan COVID dan juga melahirkan kecemburuan sosial terhadap pelaku usaha mikro ataupun makro gitu ya. Dan itu memang gelombang itu dirasakan di semua stasiun TV ya. Ya mengeri Bu Peka. Pada tataran hari ini itu ngeri sekali ya. Ngeri dalam artian model penanganan ini sendiri multi tafsir gitu. Tafsir. Saya kira pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin gitu ya dalam pandangan kita. Namun pada praktiknya masih banyak hal yang belum sampai. Nah, pertanyaannya kenapa tidak sampai? Kalau Anda menonton podcastnya kan Ilyas dengan Prof. Husni dan Arteria Dahlan, Arteria Dahlan sangat rinci menjelaskan terkait program pemerintah atas satu pandemi, kedua PPKM darurat, tiga PPKM level 1 sampai 4. Sudah nggak rinci. Cuman pernyataan tersebut dibantah oleh Prof. Husni, lah fakta di lapangan itu belum ditemukan. Belum ditemukan itu. Saya bisa berimajinasi, oke, mungkin yang secara administrasi itu sudah tertata, misalkan lewat bantuan PKH, kemudian bantuan kementerian lain-lainnya ya, artinya program-program COVID dulunya, itu yang kemudian dinaikkan atau di-up menjadi program penanganan COVID, kan kira-kira begitu. Namun sebetulnya ada hal yang tidak pernah terlihat oleh kita semua adalah misalkan kita anak-anak Jogja. Harus kita akui bahwa Jogja itu tumpuan peradabannya terletak pada mahasiswa. Ya, namun bagaimana kemudian peranan Sultan, peranan pemerintah daerah Jakarta terhadap kita semua, kan kira-kira begitu.
apa hal ini sepertinya tidak semuanya diatur dalam perundang-undangan, ya kan? Seperti halnya teman-teman Forum Warga Yogyakarta itu juga dalam rangka audiensi dengan Kepatihan kemarin, pemerintah wilayah Kepatihan juga mengalami kesulitan dalam konteks mencari payung hukumnya atau dalil hukumnya. Itu banyak mengalami kesulitan. Sementara teman-teman seperti kita semua, kita mungkin tidak bisa menghitung berapa dari jumlah mahasiswa yang hari ini nggak mudik yang masih di Jogja. Seandainya kan itu terhitung, ini banyak banget yang kena dampak dan banyak banget yang nggak bisa makan atau yang nahan makan, nahan lapar hanya dengan minum dan mungkin baca Yasin atau mungkin baca Al-Fatihah, itu sebenarnya banyak juga. Banyak. Gitu kita bisa mengetahui. Kemudian Anda dan teman-teman pada tuntutan keempat meminta pemerintah untuk menggratiskan semua pemeriksaan kesehatan semuanya. PCR, Memang antigen. yang terjadi selama ini gimana? Apakah warga harus melakukan pembayaran ketika harus cek kesehatan? Iya. Gak mungkin karena ini juga kan mungkin tidak hanya saya merasakan ya. Untuk data di lapangan sendiri, saya merasakan bahwasannya untuk kita meriksa kesehatan itu juga harus mengeluarkan uang. Harus mengeluarkan uang. Harus mengeluarkan uang. Mungkin kita jauh dulu terkait vaksinasi. Ya jauh dulu lah. Saya kemarin itu mau ke Jogja aja. Kita harus ya genos, harus antigen, harus PCR, dan itu bayar gitu. Dengan nominal yang mungkin bisa dikatakan mungkin PCR itu yang luar biasa ya harganya, sampai dengan kisaran 800 sampai 900 ribu kan seperti itu. Lebih mahal dari tiket pesawatnya ya Pak? Lebih mahal dari tiket pesawatnya. Saya ke Riau aja 600 ribu tiket Pak. PCR 900 ribu misalnya. Sudah berapa kan begitu? Gitu. Itu temuan di lapangan Pak ya? Ya teman di lapangan. Makanya kenapa ada poin tuntutan ini seharusnya ya kita sebagai masyarakat ya kita memang pemerintah menyarankan untuk kesehatan itu ya kita harus misalnya cek kesehatan ataupun PCR dan lain-lain, seharusnya pemerintah juga menggratiskan itu seperti itu. Itu juga sebenarnya lebih ke solusi dari pemerintah sebenarnya. Ya. Harusnya menggratiskan. Harusnya gratis. Apalagi di kala masa pandemi seperti ini. Kayaknya jangan dibuat ajang bisnis lah kalau untuk kesehatan ini gitu. Gimana mau selesainya pandemi gitu. Kalau masih dibuat ajang bisnis seperti itu. Itu sih kalau dari Tapi saya. ada ajang bisnis dalam penanganan COVID, Bung Rika? Ada. Kan banyak kasus yang kita temui. Penjualan surat ilegal, surat-surat untuk keberangkatan itu kan banyak dijual. Ya. Banyak oknum-oknum yang seperti itu, Pak. Kemudian penimbunan masker kalau dulu. Ya dulu penggunaan masker itu lagi high Ya. gitu kan. Sekarang kan disuruh untuk 2 lapis masker. Ya, habis. Penjualan masker itu gila, Pak. Laris manis ya. Pasti. Saya sempat terpikir untuk jualan masker kemarin, tapi nggak jadi. Kenapa itu? Ya banyak pertimbangan lah, banyak pertimbangan. Ya banyak pedagang-pedagang masker Pak di pandemi ini. Ini ada yang keren nih tuntutannya ini, yang nomor 10 nya. Mendesak pemerintah untuk memperlakukan perkuliahan secara luring. Gimana sudah mulai ada tanggapan wacana perkuliahan luring? Gimana sih cara teman-teman melihat itu? Atas ketidakefektivitasan sistem perakademikan atau karena apa sih yang paling dasar? Lebih melihat dari keefektivitasan dari akademik. Hari ini ya mungkin saya juga merasakan saya masih mahasiswa ya. Dikala kita kuliah daring itu kita sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Susah mengerti gitu ya Pak. Susah paham lah. Betul. Sempat dulu ada kritik kalau kita sekedar belajar virtual, dosen itu kalah sama Google pintarnya Pak. Ya. Google itu apa yang nggak ada. Nah, kan artinya ada peran yang hilang di sini antara mahasiswa dengan dosen, kedekatan emosionalnya seperti apa itu. Tapi saya menikmati kuliah online. Bisa tidur ya. Bisa tidur. Karena itu dapatnya Sangat ini ya. sangat-sangat berpengaruh sekali.
karena ya hampir harapan semua mahasiswa kita juga harus kuliahnya secara luring Ya. seperti itu. Karena banyak hal yang didapatkan ketika kita ya berkuliah luring seperti itu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa dengan kuliah online itu hanya kognitif yang mungkin bisa dicerdaskan, tetapi secara behavior, artinya secara fisik di spiritual itu tidak bisa tersuntik gitu ya. Ya, di wilayah itu tidak tersangkut dengan ya, Ya, karena kita baru dalam hal itu. ya. Kita mungkin belum siap untuk terus seperti itu. Maksudnya gini, tidak hanya kita sebagai mahasiswa yang belum siap, tapi juga para dosen pun belum siap sebenarnya. Banyak kayak apa ya, kegagapan untuk terkait masalah itu. Iya. Banyak dari dosen yang masih gagap hal itu. Ditambah ketika mereka melakukan misalnya menjelaskan materi kuliah di online misalnya, dan banyak yang terjadi kayak miss lah penjelasan dari mereka. Apalagi ditambah dengan mungkin kalau misalnya di Indonesia jaringannya oke seperti Jepang mungkin tidak jadi masalah. Oke. Karena kebanyakan kawan-kawan hari ini Ketersediaan akses jaringan iya akses jaringan belum satu rata, yang kedua stabil ya. ya belum stabil. Iya. Jadi problemnya. Mungkin kalau kita di Jogja mungkin masih bisa lah untuk Iya. jaringan, kita bisa wifi. Tapi teman-teman yang di daerah yang belum sama sekali ke Jogja atau mungkin teman-teman yang angkatan baru nih yang belum sama sekali ikut Ya. ke Jogja, tahu Jogja bagaimana, tahu kampus pun tidak gitu. Iya, iya. Betul. Iya kan? Banyak. Nggak ngerti kamu. Gak ngerti kampus. Banyak. Ketika ditanya, "Mereka kuliah di mana?" UGM, tapi kampus yang mana? Oh, saya belum ke sana. Kan bingung. Gitu. Saya kuliah online-nya saja kan gitu kan. Makanya kita melihat lebih kepada ya itu mahasiswa yang di daerah yang mungkin masih belum pemerataan jaringan itu kan. Jadi mungkin bahasa administratifnya kurang mampu menjawab daripada tujuan daripada akademika ya. Iya. Tujuan akademika itu satu mencerdaskan secara kognitif, yang kedua juga mampu mencerdaskan secara psikomotorik gitu Iya, ya, iya. atau secara kejiwaan ya, artinya harus pintar ya, harus saleh gitu ya. Pada variabel kedua itu tidak bisa terserap dengan baik. Iya, Dan betul. dia akhirnya tidak ada bedanya dia antara mahasiswa dan tidak mahasiswa ya. Iya. Tidak ada bedanya Iya, gitu ya. seperti itu. Padahal definisi mahasiswa di atasnya siswa gitu ya. Iya, iya. Dan hari ini kan kejadiannya seperti itu kan. Tidak ada bedanya gitu. Iya, tidak ada. Sehingga kepekaan sosial, kecerdasan dalam memahami semakin jauh gitu ya. Iya. Nah, ini menarik nih, aku mau tanya sama Pak Ketua. Iya. Pak Ketua terpilih jadi ketua itu kapan? Kordum, Waduh, koordinator umum ya. Saya terpilih itu kalau tidak salah di bulan Maret Maret tahun 2021 ini. 2021. Apa yang bisa Anda perbandingkan ketika Anda baru memasuki perkuliahan 2017 sampai 18 sebelum Covid dan setelah Covid? Hmm. Bagaimana Anda melihat satu gerakan mahasiswa? Artinya tidak hanya melulu dia adalah aktivis ya, gerakan mahasiswa itu kan genrenya banyak. Iya. Ada kultur, ada art, ada banyak sekali ya. Tidak arti mereka harus gerakan ekstra parlementarian atau ini multi ya, gitu Iya. kan gitu. Bagaimana Anda melihat itu dalam perbandingan? Ya kalau ini dari saya Iya, aja ya. kita sebagai sebelum menjadi kordum dan setelah menjadi kordum, karena dua realitas yang berbeda. Iya, pastinya. Yang saya lihat sendiri dari ya, awal-awal saya mungkin berorganisasi, yang kita lihat adalah ya saya menganggapnya khususnya di Jogja sendiri. Ya, Organisasi itu seperti gerbong kereta. Ya. Maksudnya kita satu jalur sama, gitu. Arahnya tujuannya sama. Cuman gerbongnya saja yang berbeda. Makanya bisa dikatakan ya mungkin organisasinya apapun itu tujuannya sama, tapi ideologi ataupun apa yang secara kultur atau budaya organisasi itu sendiri itu yang berbeda gitu. Sehingga dari Jogja sendiri kita merasakan bahwasannya untuk menyatukan pandangan, menyatukan visi seluruh mahasiswa atau semua gerakan itu susah sekali hari ini. susah sekali dalam menyatukan sebuah visi. Ya, visi gitu. Oke. Gitu. Jadi itu dari saya tanggapan saya. Itu situasi hari ini atau situasi Anda ketika masih berada sebelum Covid? Ya, situasi dari awal yang saya lihat dari 2017, 18 Sampai hari ini sampai hari artinya ini. tidak ada perbedaan yang signifikan antara online dan offline.
Ya. Masalahnya masih susah menyatukan visi berarti ya. Tidak Itu adanya susah. kesamaan nasib. Iya. Ya. Itu yang paling yang susahnya. Jadi oke. Jadi karena faktor, kalau kita ingat terbentuknya negara itu karena adanya nasib sepenanggungan. Maksudnya Penanggungan. ada satu nasib yang sama. Ya, kemudian melahirkan perjuangan. Ya, tentunya itu melahirkan satu yang disebut nasionalisme, atau yang disebut kesadaran berkelompok, kesadaran berserikat, kesadaran untuk bersatu padu. Nah, hari ini semestinya kan ada hal yang sama. Siapa yang tidak terkena dampak dari pandemi? Semua orang kena dampak, semua negara kena dampak. Betul. Tapi pertanyaannya, satu kesadaran apa, satu pikiran apa, satu master plan ide yang bagaimana dalam melihat hari ini dan untuk menyongsong masa depan. Ini menjadi sangat penting. Reformasi itu pada titik yang sama, Bung. Orang muak dengan otoritarian, orang muak dengan NKK BKK, ya kan? Dan lahirlah satria-satria kecil, ya kan? Budiman dan lain-lain. Nah, menurut saya semestinya pandemi ini bisa menjadikan kesamaan nasib. Seharusnya. Namun bila itu belum terbentuk dan ini belum pada tataran, oke, kita sebut sebagai embrio untuk menuju satu kesadaran nasional, untuk memproyeksikan diri dan kelompoknya dan antar kelompoknya dan kita sebut the new nationalism, itu ada persoalan di situ. Kesenjangan pengetahuan, kesenjangan visi berarti sangat jauh banget. Betul. Ya enggak sih? Atau jangan-jangan ini adalah kesenjangan kepentingan. Gimana pengertiannya kesenjangan pekerjaan? Ya, kalau kata Bung Yuda tadi kan, ini susah menyatukan visi untuk sama-sama bergerak. Ya artinya apa sih visi yang lain hari ini? Artinya ada kontra kepentingan di sini. Kalau tidak satu visi, artinya ada kontra kepentingan. Oke, kalau kita satu visi artinya ada hal yang sama. Jangan-jangan ini permasalahannya adalah saya mengandaikan seperti ini. Saya melihat gerakan mahasiswa hari ini sangat banyak, ya betul, gerbong-gerbongnya tadi. Ada banyak organisasi nasional yang pecah. Seperti BEM sendiri. Ada BEM seluruh Indonesia, itu ada dualisme kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Ada dua pemimpin. Artinya ada kepentingan yang berbeda di sini. Ada BEM Nusantara yang juga berapalisme. Kayaknya dualisme juga. KNPI, Pak. Kalau berbicara pemuda. Berapalisme. Ada berapalisme. Nah, kalau menurut saya ada perbedaan visi yang di belakangnya ada kepentingan. Artinya ada yang ingin memanfaatkan posisi ini. Ada yang nggak tahu seperti apa menurut sahabat-sahabat Republik bicara. Silakan komen di kolom komentar ya, boleh nggak ya? Boleh. Silakan disampaikan. Kira-kira menurut sahabat-sahabat semua, kenapa sih gerakan mahasiswa seperti ini hari ini? Banyak, Pak, yang mengatakan kemana sih mahasiswa hari ini? Kok tidak bergerak? Di antaranya yang komen di dengan podcast dengan warga juga banyak. Mana mas? Banyak yang menanyakan mahasiswa kan? Tapi mahasiswa ada. Kita mengundangnya hari ini. Salah satu pemimpin di Jogja ada, mereka masih peduli. Walaupun ya semuanya mungkin masih berbeda, masih pendapatnya masih berbeda. Lalu mau sampai kapan kan gitu? Mau sampai kapan visi ini tidak bisa disatukan? Atau memang ada solusi konkret dari berbagai aliansi mahasiswa untuk perubahan yang akan terjadi di negara ini? Kalau mereka memang memikirkan solusi konkretnya, tidak jadi persoalan. Tapi kalau solusinya adalah by order, ini yang menjadi persoalan. Ya enggak sih? Oke, kita demo tapi kita seperti ini. Oke, kita kritik tapi seperti ini. Artinya ada yang diharapkan di sini, benefit. Dan seperti itu. Begitu Pak Kapri kalau menurut saya. Jadi
berat banget berarti ya memimpin atau menahkodai sebuah organisasi hari ini. Ya, pastinya berat. Pastinya berat ya. Berat karena ya jujurannya pasti berat ya. Ya, apalagi di taraf mahasiswa ya. Yang yang beberapa kepala ini tadi kan ya, pasti kita juga berat bagaimana menyatukan kepala ini menjadi satu. Itu yang hari ini yang terjadi, yang menjadi mungkin sosok seorang pemimpin di organisasi manapun itu yang paling berat. Saya kira seperti itu. Oke. Angel ya. Angel, Pak. Angel ya. Angel. Bahkan banyak juga yang mengatakan mahasiswa sepertinya takut hari ini. Takut untuk bergerak. Ya karena salah satu alasan tadi adalah represif tuh. Ya. Yang membuat ada shock terapi. Di sini kita melihat kawan-kawan yang demo, ada yang sampai meninggal. Tapi kemarin teman-temannya semua ada yang tangkap nggak? Nggak ada. Nggak ada. Awalnya mungkin ada beberapa ketakutan itu yang nantinya terjadi chaos gitu. Iya. Ya, maksudku gini. Ya kita melakukan aksi, kita tidak bisa menghindari chaos gitu. Di aksi apapun, mau itu nantinya aksi damai itu seperti apa sih, nanti ada ya chaos sedikit lah atau seperti apa, bergesekan dengan aparat atau dengan masyarakat yang mungkin tidak pemahaman dengan kita sebagai mahasiswa, arah geraknya seperti itu pasti gitu. Saya yakin kepada teman-teman dan beberapa kepala-kepala dari aliansi tersebut, bahwasanya kita turun ini ya karena kita kuat mengatasnamakan bahwasannya yang kita bawa ini adalah keresahan masyarakat terjadi hari ini. Kenapa harus takut gitu? Gitu. Itu kita berjuang untuk masyarakat. Betul. Kenapa harus takut? Itu yang saya jelaskan. Berarti aman-aman aja ya. Aman-aman, alhamdulillah aman-aman. Alhamdulillah. Makanya tujuan dari aliansi ini kan sebenarnya juga ya bisa dikatakan memantik kepada mahasiswa hari ini. Ya. Ini jadi provokator nggak ya? Tidak, memantik lah. Apa salahnya menjadi provokator, Pak? Kalau Ya, kita memprovokasi hal-hal yang baik kan? Iya. Kan seperti itu. Ya, hal yang positif lah. Kecuali hal-hal yang buruk kita belum tahu datanya seperti apa, diberi ayo gini-gini kan, itu yang menjadi salah. Senyum korek dong. Berat ya. Ini ada juga tuntutan kalau tidak salah yang menuntut untuk membebaskan Ya. beberapa aktivis mahasiswa yang ditangkap ya. Ya. Nah, dari tuntutan itu tuh sebenarnya ya itu yang kita sayangkan lah. Kebebasan berpendapat hari ini itu di mana? Kebebasan akademik. Ya, kebebasan berpendapat di media ataupun secara langsung itu sangat tidak ada. Semua dianggap wah ini provokatif. Dianggap ini adalah ini yang memancing nantinya. Makanya itu yang sangat disayangkan. Karena sudah jelas pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 kebebasan berpendapat di muka umum itu sudah kuat landasan. Cuman hari ini banyak terjadi bahwasanya ketika kita Dikit-dikit UTE. ya ITE. Ya, Undang-Undang ITE kena dipenjarakan gitu kan, itu yang sangat seharusnya ya pemerintah juga harus melihat itu. Ya hari ini ya saya bisa katakan hari ini kita mati untuk berpendapat. Bung, aliansi mahasiswa DIY menggugat, apakah berakhir pada aksi kemarin? Apa punya rancang kegiatan lanjutan? Kalau kita lihat sih kemarin itu pastinya ada rancangan selanjutnya. Oke. Untuk plan selanjutnya gitu. Ya mungkin hari ini kita hanya 3 aliansi ya. Kedepannya kami berharap aliansi-aliansi lain bergabung dari beberapa elemen itu. Itu plan dari kami. Plan. Beberapa aliansi itu. Pasti ada gerakan lanjutan ya, artinya Pasti. tidak berhenti. Perjuangan tidak akan pernah selesai kan. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan Bung Yuda ini sampai seterusnya ya, di perjuangan lanjutnya itu aman-aman saja ya. Amin. Ya. Amin. Pasti. Aman saja. Ya, kalaupun ditelepon intel ataupun dipanggil polisi ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan. diinginkan. Nah, Kalau ya. ditelepon ngajak ngopi kan nggak apa-apa. Atau mungkin polisi ngajak demo bareng-bareng. Impossible. Itu udah Suatu Kacau. keajaiban itu tuh. ya. Baik, kita lanjutkan ya. Di FBD sendiri, Bung Yuda, Iya. ini
ada berapa kampus yang sudah tergabung? Saat ini yang tergabung di database ya Bung Rengga ya, itu ada sekitar 58 kampus. Oh, banyak juga ya. Banyak 58 kampus. Ya. Tapi yang ikut aksi kemarin itu ikut semua? Itu nggak ikut semua. Ada yang tidak ikut? Ada yang tidak ikut. 58 kampus yang tergabung di FBD. Mungkin sedikit lagi ya Bang Gapi ya, karena kopi kita sudah mulai menipis. Kita sehabis kopi aja ngobrolnya Pak. Oh iya, siap. Jadi saya ingin menanyakan kalau menurut Anda melihat keadaan gerakan mahasiswa hari ini itu apa sih formula atau metode yang tepat Iya. kira-kira yang harus dijalankan oleh teman-teman mahasiswa atau gerakan mahasiswa supaya walaupun memang tidak semuanya satu visi tapi sebagian besar lah satu visi kan, kira-kira begitu. Apa sih formula yang tepat? Ya, kalau dari saya pribadi seharusnya karena melihat gerakan hari ini seperti ya keadaannya seperti inilah ya. Ya seharusnya kita ketika memang ada suatu problem ataupun kita menuntut akan hak-hak dari mahasiswa ataupun dari masyarakat seperti itu, ya jangan lagi kita berbicara ketika beberapa gerbong-gerbong ini. Ya, Seharusnya kita satu, yaitu kita mahasiswa. Seharusnya itu kalau menurut saya ya. Ya karena ya terlepas dari beberapa instrumen ini tadi, ya kita tetap sama dengan di awal bahwasanya kita adalah mahasiswa. ya. Gitu. Ini bukan propaganda seperti apa, karena memang ya kita lahir dari mahasiswa. Ya tidak terlepas dari beberapa instrumen bendera kah, instrumen organisasi apa, warnanya apa. Seharusnya ketika kita melihat hari ini sedang tidak baik-baik saja khususnya di Indonesia, ya mari kita bagaimana caranya menyinkronkan suatu visi ke depan, khususnya di Jogja. Karena saya yakin bahwasanya kultur di Jogja adalah gerakan apapun itu adalah gerakan intelektual, gitu loh. Bukan gerakan-gerakan sembarang, bukan gerakan bodoh-bodoh. Jogja ini intelektual semua gitu. Lumbung intelektual. Ya, lumbung intelektual. Makanya hari ini ketika agak sedikit padam nih gerakan di Jogja kan, mungkin ya saya lihat ada apa gitu. Ya. Makanya hari ini ya formulanya itu sih sebenarnya. Ya. Bagaimana memformulakan itu bareng-bareng dari beberapa gerakan-gerakan ini dengan mengatasnamakan mahasiswa. Itu kalau dari saya. Kalau menurut Bang Kapi gimana? Apa sih yang harus diformulasikan atau metode yang seperti apa? Melihat realita hari ini kan, ya mungkin kita harus menciptakan arah baru gerakan mahasiswa itu sendiri atau dunia baru gerakan mahasiswa itu sendiri. Kira-kira menurut Bang Kapi metode yang seperti apa? Melihat realitas zaman, keadaan dan lain-lain. Gini, kita harus mereview sejarah lebih dahulu. Oke. Sejarah maksudnya sejarah dari Negara itu dalam analoginya Plato dianalogikan menjadi satu manusia. Satu manusia itu sama dengan negara. Negara itu analoginya adalah manusia raksasa. manusia raksasa. Artinya presiden itu bukan kemudian satu-satunya jabatan tertinggi secara struktural. Iya. Selalu ada king. King apa ya? Rajanya dunia. Gitu ya. Oke. Kita mulai coba review dari era Yunani. Dulu sebelum Masehi dikuasai diantaranya oleh Raja Darius IV dari kerajaan Persia. Teralihkan ke Alexander the Great Yunani. Kemudian tumbang kekuatan Yunani beralih pada kekuatan teologi atau agama Islam, berkonflik dengan Kristen misalnya. Kemudian kebangkitan Eropa, akhirnya kekuatan baru Inggris. Ingat ya, Inggris itu salah satu negara yang tidak mengalami perubahan sedikit pun dari dia lahir dan bahkan sampai hari ini. Sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahannya Oke. yang dipasang Amerika sebagai pengatur dunia. Tetapi kita juga harus paham Amerika itu lahir dan berkembang mentoringnya Inggris. Terlepas di sini ada Rusia, ada Prancis, ada Cina.
Cina itu kategori baru ya dalam pertarungan perang dunia saat itu, atau kategori baru. Artinya apa? Selalu ada penguasa tertinggi gitu ya, ada kekuasaan tertinggi. Seolah-olah saja, oke, di Indonesia jabatan tertinggi adalah presiden. Tetapi presiden sendiri bukan satu-satunya kekuatan lokomotif perubahan nasional. Oke. Diakumulasi dari sebuah gagasan, cara pandang, worldview untuk merumuskan lajunya kehidupan masa depan. Oke. Nah, demikian halnya dengan mahasiswa. Itu. Benedict Edison misalkan menceritakan bagaimana ketersinambungan relasi dari istilah pelajar santri ke mahasiswa. Siapa yang disebut santri? Misalkan orang-orang yang belajar dengan cokro disebut santri. Siapa yang kemudian, ya tidak hanya ini sebetulnya. Ada banyak dari pondok tertua itu dari Sidogiri atau apa saya lupa di Jawa Timur, itu dari pondok yang paling tua. Kemudian ada pondok Jombang. Jadi dari satu pergeseran dari pemuda santri. Kemudian ada juga pemuda Bung Karno, kategori pemuda. Akhirnya mereka juga berakademika. Saat Sultan Takdir Sari Sabana, Sultan Syahrir, Bung Karno, Hatta, dan yang lain-lain. Mereka era itu masih pada kedudukan mahasiswa. Oke. Artinya 3 elemen ini menjadi satu kesatuan dan memiliki rasa kesadaran yang sangat tinggi. Tentunya setiap mahasiswa harus memiliki yang namanya jiwa patriotistik, siap memimpin, siap dipimpin. Hal ini bukan hal yang murah, hal yang sulit. Menerima orang lain dalam hidup kita bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit. Ya. Maka kita harus memiliki rasa kesadaran yang sangat tinggi terhadap kesadaran diri. Kita ada di mana, apa kemampuan kita, dan apa yang harus menjadi tanggung jawab dan yang harus kita lakukan. Contoh, era sebelum kemerdekaan. Kala Bung Hatta di Belanda, maka Syahrir menjadi penggantinya Bung Hatta untuk melakukan mobilisasi gerakan. Ketika Bung Hatta kuliah ke Belanda, Sultan Syahrir yang kemudian melakukan tanggung jawab ini di Indonesia. Ingat sahabat, gerakan kepemudaan itu dimotori di Belanda dan di Indonesia. Ya. Nah, artinya apa? Ada satu kesadaran masing-masing personal, masing-masing pemimpin mahasiswa. Kita harus sama-sama saling memahami. Oke. Kita bicara soal gerakan mahasiswa. Itu elemennya bukan tunggal ya. Ada eksekutif, ada legislatif, FL2MI, ada FBD, eksekutif, ada gerakan, ada kepemudaan. Ada bicara konteks ini ada 3 elemen plus 1 elemen kepemudaan. Oke. Pada tataran 3 elemen ini maka harus clear. Intra memiliki tanggung jawab apa terkait tanggung jawab gerakan. Oke. Ekstra atau eksekutif beserta dengan legislatif memiliki tanggung jawab apa terhadap gerakan. Pun demikian kepemudaan. Bagaimana kalau kemudian fakta di lapangan ditemukan bercerai-berai? Nah, itu. Oke lah, kita kemudian geser sedikit lah positioning KNPI. Kita fokus pada gerakan intra, ekstra, dan gerakan atau eksekutif, legislatif, dan gerakan. Bagaimana kemudian 3 elemen ini bisa mengambil posisi? Bahwa sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang memiliki positioning sebagai eksekutif, maka kemampuan dia dalam konteks melegislasi atau kedudukan legislatif tentu akan berkurang. Oke. Maka konteksnya adalah bagaimana kemudian bicara soal imajinasi tentang eksekutif dan legislatif. Oke, yang di legislatif juga demikian. Harus memiliki sebuah pola koordinasi yang efektif, yang mencerdaskan, yang berpikirnya long term jangka panjang. Oke, itu penting sekali. Itu pada titik yang paling dasar ya, harus diselesaikan itu. Jadi jangan ada bahasa pengambil alihan, ya, yang BEM merasa perannya diambil oleh DPM, yang DPM perannya diambil. Nggak begitu.
kita kemudian mengambil posisi itu yang kemudian kita anggap sebagai kawajan pramuka, ya, tempat kita belajar menempah nalar politik, nalar pengetahuan dan nalar perubahan itu kan di situ. Yoi. Oke ya, yang kemudian kenapa kita harus melakukan gerakan ekstra parliamentarian sebagai uji kemampuan kita untuk berhadapan dengan keadaan, untuk melihat keadaan. Ini kan harus berpareng. Oke. Nah maka menyadari kemampuan diri itu penting sekali. Sangat penting. Nah kepada akhirnya ketika ini sudah jalan, ayo kita mau apa? Ayo mau apa? Ada sejarah pasca reformasi, ada banyak hal yang belum selesai. Artinya salah satu diantaranya beban yang harus diselesaikan dulu, beban demokrasi, ya. Kemudian, iya masih kira masih banyak sekali dan mungkin kita bisa bicarakan pada lain kesempatan. Oke. Karena persoalan dalam demokrasi. Itu review, berarti kita harus mereview atau mempelajari sejarah dari gerakan tersebut. Kalau ada pepatah bilang buah tidak akan jatuh jauh dari pohon, itu artinya kita adalah sebagai regenerasi dari masa pendahulu kita. Ya betul. Oke. Secara genetik kita adalah jawaban dari apa yang kemudian diinginkan oleh para pendahulu kita. Secara gagasan, secara wujud physically kita adalah wujud nyata dari keberlangsungan organisasi itu. Dan itu loh cara berpikir. Kita kan harus ke situ. Siap. Nah, saya kira itu yang harus kita coba pahamkan ke diri kita berseiring waktu, karena persoalan negara itu kan kompleks dan dia hadir tidak pernah bisa kita tahan. Yang paling penting kita harus memahami diri kita, kelompok kita dengan baik, karena kalau kita tersandra pada problematika gerakan atau problematika kebangsaan nggak ada habisnya Pak. Oke. Jadi kita harus melepas diri dari paradigma consumerism ini menjadi paradigma produsen. Nah, kita jangan kemudian menghabiskan waktu menelaah apa yang diperbuat orang, tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang akan dibuat orang lain yang harus memikirkan Nah itu Pak. Jadi yang saya maksud itu tadi adalah melihat realitas hari ini kan, bahwasanya pada dunia baru seperti ini juga ada pandemi. Ya memang agak belum pada kategori baru sebetulnya Bung Reka. Jadi Anda harus ingat, di Cina beberapa hari lalu terjadi badai pasir. Badai pasir ya. Beberapa data intelijen mengatakan bahwa Cina sudah dikepung oleh beberapa negara. kekuatan militer. Covid menurut Mardigo itu apa sih pernyataannya? Wah, medan pertarungan atau yang disebut pertarungan. Ciri-ciri daripada perang dunia ketiga itu kan sudah terjadi. Oke. Meskipun Mardigo dalam pendapatnya lebih cenderung mengambil posisi gitu. Agak berat ya obrolan kita ya. Menganalogikan, loh iya, bagaimana Mardigo menganalogikan peranan Bung Karno atas konflik Perang Dunia I, kedua yang tidak tuntas. Lahirlah konferensi Asia Afrika, lahirlah konferensi Meja Bundar. Itu yang ingin disampaikan Mardigo dan itu menarik lagi dan itu sangat, ya sepanjang berani itu menjadi salah satu jawaban. Nah artinya apa? Teman-teman mahasiswa terlepas polemik visi misi dan kemudian polemik internal, oke lah, lepaskan dalam soal itu. Yang harus kemudian kita kampanyekan pada dunia mahasiswa hari ini, kita itu apa dan siapa. Nah itu Pak. Jadi begini, sebentar saya bicara dulu ya Pak ya. Udah habis waktu itu. Belum, slow. Jadi yang menurut saya metode baru dari gerakan itu yang harus diciptakan adalah memanfaatkan era yang seperti ini melalui teknologi. Gerakan digital misalnya. Artikan itu adalah metode baru yang dulu tidak dijalankan. Yang dulunya kan sebagai metode iya. Nah itu sebagai metode iya, tapi apa yang kemudian harus disalurkan? informasinya yang kan. harus didistribusikan itu informasi yang seperti apa? Nah itu. Kan begitu. Kira-kira Kalau TikTok laku itu kan karena begitu-begitu. Iya. Ya kan? 18 18 plus semua kan? Yang viral gitu kan? Hah? Ya. Hah? Karena banyak sekali Pak gerakan digital pada hari ini. Dan kita lihat mulai di Jogja banyak gerakan digital yang mengatakan mengkritik kampus dan pemerintah. Bahkan baru-baru ini banyak kampus yang mogok BRSPP melalui gerakan digital. Yang paling seksi yang dilakukan oleh BEM UI. Ya enggak sih? Jokowi the king of
lip service yang kemudian merambah kemana-mana itu persoalannya. Pasti season besok ya Jokowi Endgame. Nah itu Jokowi Endgame kan, kan ada banyak sekali gerakan-gerakan digital. Oke, mungkin kita bisa bicara di lain Kesempatan. waktu, di lain kesempatan. Itu mungkin ya penting sekali ya. Oke, terakhir mungkin kami ingin mendengar Pidato politiknya Pak orasi Kordum. lah ya, Pak Kordum. Nah, kalau orasi pidato politiknya Pidato Kordum. politik kayak gimana ya pidato politik itu ya? Soekarno muda. Oh iya. Apa jangan-jangan Megawati muda? Silakan Pak Kordum. Aduh, apa ya? Tidak bisa berpidato politik saya. Mungkin apa yang Anda sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Ya. di mana berada ya? Ya pada intinya mungkin sekecil harapan saya ya, Hmm. dan sekecil harapan teman-teman intinya ya hari ini apapun yang terjadi ya monggo kita bersama-sama gitu. Maksudnya membangun rantai-rantai gerakan kembali, membangun tali-tali gerakan kembali untuk bagaimana kedepannya kita bisa bersama-sama untuk melihat kondisi saat ini seperti itu. Ya bisa dikatakan bahwasannya hari ini Indonesia sedang tidak baik. Oke. Intinya tinggal bagaimana pandangan-pandangan ini kita satukan itu tadi. Mungkin itu dari Bung Rega dan Baik, terima kasih. Ya. Oke, karena pas kopi kita sudah habis, minuman kerasnya Bang Kapi ini juga sudah habis, minuman Bung Yuda juga sudah habis. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat Republik Bicara semua yang telah menonton ini. Jangan lupa kami selalu mengharapkan dukungan ya Kak ya. Dari sahabat-sahabat semua untuk subscribe, like, komen, serta kalau memang suka banget sama video-video kita share. ya. Ya nggak? Sukanya ke aku banget ya. Masa sih? Apa Pak? Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Bung Yuda, terima kasih banyak Terima kasih, atas Bung Rega. kesempatannya. Siap. Kita tutup dengan salam pergerakan. Selalu bergerakan. Iya, kan ini aktivis. Aduh. Kira-kira seperti itu, salam pergerakan, salam mahasiswa, hidup rakyat dan lain-lain lah ya. Kita semua ada salam di sini. Ya. Jadi tidak hanya satu salam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.